Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Selamat siang dan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini perkenalkan nama saya Putri Aida Hapni, NIM 19010024. Di sini saya akan membuat sebuah video pembelajaran untuk sebagai bahan untuk teman-teman mengajar untuk ataupun rekan-rekan yang lainnya. Di sini saya dosen pengampu saya yaitu Bapak Suryadi Nasution MPD. Saya dari Program Studi Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi ria. Ria sendiri pasti udah pada tahu dong apa yang dimaksud dengan ria. Ria adalah merupakan salah satu akhlak tercela. Pengertiannya secara bahasa adalah memperlihatkan atau memamerkan sesuatu, di mana di sini kita menunjukkan baik itu barang, perbuatan, tingkah laku ataupun ucapan kita yang bertujuan untuk supaya mendapat pujian dari orang lain. Sementara secara istilah, dia berarti memperlihatkan sesuatu kepada orang lain, baik barang ataupun perbuatan baik yang dilakukan dengan maksud agar terlihat dengan tujuan akhirnya untuk mendapatkan pujian. Jadi tidak menerapkan yang namanya ikhlas. Jadi di sini seseorang itu menunjukkan sesuatu barang ataupun perbuatan baiknya ataupun segala hal bentuk apapun itu dengan tujuan supaya akhirnya untuk mendapatkan pujian, bukan dalam tujuan ikhlas. Jadi ria juga termasuk perilaku yang harus kita jauhi karena dalam agama Islam kita dianjurkan untuk tidak memperlihatkan barang ataupun amal kebaikan yang kita lakukan. Selanjutnya di sini ada dalil yang menjelaskan di mana yang pertama dalam Al-Qur'an surah Al-Maun ayat 4 sampai 6 yang sekira-kira artinya, maka celakalah orang-orang yang sholat. Ada apa sebenarnya dengan orang yang sholat? Dijelaskan Allah lagi di ayat kelima, yaitu orang yang lalai terhadap sholatnya. Kenapa orang bisa dikatakan dengan lalai? Dijelaskan kembali di ayat ke-6, di mana yang berbuat ria. Maksudnya di sini ketika seseorang itu sholat, dia melakukan sholat bukan semata-mata karena ingin mendapatkan pahala dari Allah, tetapi dia hanya ingin mendapatkan pujian dari orang-orang sekitar supaya melihat seperti bagaimana dia sebenarnya, bagaimana kelakuannya sehari-hari, supaya dia mendapat pujian bahwa dia adalah orang yang soleh, ataupun orang yang baik, ataupun orang yang dermawan. Selanjutnya dalam hadis Rasulullah bersabda, yaitu sesungguhnya sesuatu yang paling aku khawatirkan atas umatku adalah berbuat syirik kecil. Sahabat pun bertanya, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan syirik kecil? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berbuat sesuatu bukan karena Allah ataupun ria. Jadi dari sejak dahulu pun, sejak zaman Rasulullah sudah mengkhawatirkan kita akan melakukan yang namanya syirik kecil. Jadi ini ria juga salah satu termasuk syirik kecil, karena kita mengharapkan sesuatu balasan itu bukan dari Allah tetapi dari manusia, di mana kita hanya ingin mendapatkan pujian dari Allah, dari manusia, bukan dari Allah. Lalu di sini ada beberapa macam-macam ria. Yang pertama yaitu ria dalam niat, di mana segala sesuatu perbuatan kita itu kan harus berdasarkan niat. Di mana niat di sini itu dia hanya berniat untuk mendapatkan pujian, bukan semata-mata karena dari Allah. Jadi ini kebalikan dari ikhlas sendiri. Jadi karena dalam sebuah hadis segala sesuatu itu pahalanya itu ataupun balasannya itu adalah tergantung niat kita. Jadi kalau kita ingin mendapatkan pahala, maka dia akan niat kita itu harus bagus, harus secara ikhlas. Jadi kalau kita berniat untuk mendapatkan pujian dari manusia, maka ataupun makhluk Allah lainnya, maka itu sama aja kita sia-sia melakukan perbuatan tersebut ataupun amalan tersebut. Selanjutnya itu ria dalam perbuatan. Di sini sama dengan diraholis, yaitu jenis perbuatan yang dimaksud itu melakukan ibadah semata-mata hanya mendapatkan perhatian dan pujian dari manusia, di mana dia melakukan segala itu perbuatannya, baik dari, kan ada beberapa jenis dari ria perbuatan. Yang pertama badan, pakaian, dan ria ucapan. Di mana ketika dia berpakaian syar'i, dia ingin dipuji sebagai seorang muslimah ataupun muslimah yang baik dalam agama, bukan tujuan untuk mendapatkan, untuk menutupi aurat dan untuk menghindar dari yang namanya bahaya di luar sana. Ria badan yaitu seperti menunjukkan bahwa badannya itu bagus. Dia menunjukkan di depan orang bukan tujuan untuk sebagai contoh, tapi dia ingin mendapatkan pujian bahwasanya badan saya ini bagus gitu. Yang selanjutnya itu ria ucapan, di mana dia mengatakan, dia menyombongkan sesuatu hal yang didapatkannya. Seperti dia mendapatkan ilmu, mendapatkan harta, dia itu menyombongkan di depan orang lain sehingga dia merasa harus dipuji. Begitu kira-kira.
Selanjutnya ciri-ciri ria. Ada kita lihat ciri-ciri orang yang ria. Yang pertama itu malas ketika sendiri. Jadi ketika orang yang ria ini ketika dia sendiri, maka dia akan malas untuk melakukan amal apapun. Karena ketika dia sendiri dia merasa tidak ada yang melihatnya. Yang kedua itu rajin ketika berada di tengah. Jadi di tengah orang banyak. Jadi ketika dia berada di tengah-tengah orang yang banyak, orang yang ramai, dia akan rajin. Sehingga orang akan berkata, dia itu rajin ya, anaknya bagus, anaknya pintar, anak yang soleh, anak yang suka belajar, anak yang suka sholat gitu. Jadi ketika orang ramai dia akan melakukan hal-hal tersebut. Sementara ketika dia sendiri dia akan malas melakukannya. Yang selanjutnya itu rajin beramal bila dipuji. Sama dengan seperti yang tadi, dia akan terus mau beramal ketika dia dipuji. Kalau tidak ada yang memujinya, maka dia tidak akan melakukan amal. Contohnya dia bersedekah ketika orang mau memujinya. Ketika tidak ada yang memujinya, maka dia akan berhenti untuk melakukan hal tersebut. Yang selanjutnya berkurang amalnya ketika dicela. Ketika ada yang mencelanya ataupun menghinanya, maka dia akan merasa beramal itu kurang dan dia tidak akan mau melakukan lagi karena sudah ada yang mencelanya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh ria. Ada yang pertama, menyedekahkan. Contoh ria menyedekahkan uang untuk keperluan masjid di depan orang banyak agar mendapatkan pujian. Contohnya, ketika ada seseorang ataupun saudara ataupun kerabat kita, baik tetangga ataupun yang lainnya, itu dia melakukan infak untuk keperluan masjid. Umpamanya ada pembangunan masjid di kampung kita gitu. Jadi dia bertujuan dia sengaja memberikan sumbangannya itu di depan orang banyak, bukan di dalam lingkungan ataupun lingkungan yang sepi. Tujuannya apa? Ya supaya orang melihat, oh dia rajin ya, sumbangannya banyak, dia dermawan gitu. Itu sama aja kita sia-sia untuk melakukan hal tersebut. Yang selanjutnya itu mengumbar kebaikan agar yang dilakukan di masa lalu. Yang selanjutnya itu dia suka, orang ria ini termasuk juga salah satu selalu mengingat-ingat semua kebaikan kita kepada orang lain. Baik itu saudara, keluarga, kerabat, ataupun tetangga kita semuanya. Pokoknya kita melakukan kebaikan kepada orang lain selalu kita ungkit, kita ingat-ingat. Maka ini salah satu dengan ria. Karena ada hadis yang mengatakan di mana ketika amal tangan kanan kita melakukan kebaikan, jangan sampai tangan kiri kita ini mengetahui. Jadi ketika kita melakukan sesuatu amal, tidak perlu orang lain tahu dan tidak perlu lagi orang untuk kita mengingat-ingat kebaikan kita. Yang kita ingat adalah kebaikan orang lain, bukan kebaikan kita kepada orang lain. Yang selanjutnya itu mengundang anak yatim untuk memperoleh pujian. Di sini ada umpamanya ada orang dia seru mengundang anak yatim, bukan tujuan untuk mendapatkan pahala, tapi dia hanya untuk memperoleh pujian dari orang lain sehingga orang tahu berarti dia suka bersedekah. Dia orang yang suka mengundang anak yatim, dia mengasihi anak yatim begitu. Jadi kira-kira cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua, baik untuk diri saya pribadi dan untuk seluruh kawan-kawan ataupun rekan-rekan semua. Sehingga kita bisa dijauhkan dari perang ria tersebut. Kita menjadi orang yang selalu ikhlas dan bersyukur terhadap apa yang kita dapatkan. Cukupnya sekian dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.